Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan di Ramadan 1447 Hijriah ini kita mendapatkan kualitas puasa yang lebih baik dari tahun sebelumnya tentunya. Nah, di sini kami ingin berbagi bahwa surat Al-Baqarah yang berkenaan tentang puasa ini memang berbicara tentang keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga di sini bukan hanya kecerdasan nalar yang diajak berdialog, tapi kecerdasan iman itu yang pertama sekali diajak dialog. Karena kalau orang sudah berbicara tentang puasa itu identik dengan lapar, haus, dan para pakar kesehatan mengatakan kalau sudah lapar haus berarti berdampak pada kesehatan atau mah dan sebagainya. Tapi setelah tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang keimanan, kemudian dilanjutkan pengadaan dengan riset atau penelitian, ternyata pada saat Ramadan ini perut lapar atau haus ternyata membawa manfaat kesehatan yang luar biasa bagi tubuh manusia. Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan begini, kalau sudah ayat Al-Quran berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu, maka siap-siap agar kalian mendengarkan dengan pendengaran yang terbaik, kemudian gunakan nalar yang terbaik. Karena ayat yang berbicara tentang keimanan setelahnya, baik itu perintah ataupun larangan, pada dasarnya itu adalah untuk kebaikan. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, dia berbicara tentang keimanan. Setelah bicara tentang keimanan, Allah memerintahkan untuk puasa. Ketika Allah memerintahkan sesuatu hal, maka sudah pasti ending positifnya akan muncul di akhirnya. Ketika Allah berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas atau sesuatu hal yang larangan, maka jangan lakukan. Kenapa? Karena perintah Allah atau larangan Allah itu adalah untuk kebaikan pada dasarnya. Kebaikan untuk manusia itu sendiri, baik dari segi fisik, jasmani, rohani, dunianya, dan ukhrawi. Maka kita akan menghadapi di Ramadan ini lapar, haus, dan sebagainya. Kemudian kita dituntut juga nanti sebagian di Indonesia melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kita juga nanti akan sahur di waktu dini hari. Itu menuntutkan kita dengan keikhlasan dan keimanan. Maka bicara tentang keimanan ini adalah dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesadaran mengikuti ketetapan Allah yang Allah tetapkan bagi kita untuk mengikuti ritual puasa ini dan apapun aktivitas selama Ramadan, sehingga tidak ada keterpaksaan. Berapa banyak orang yang terkadang mengeluh di puasa pertama atau kedua atau ketiga atau beberapa hari setelah Ramadan karena merasa lapar, merasa dahaga. Maka berbicara tentang puasa yang perlu kita upgrade itu adalah keimanan kita. Keyakinan sepenuhnya bahwa ketetapan Allah itu adalah kebaikan untuk kita bersama. Ketetapan Allah yang Allah wajibkan untuk manusia pada dasarnya adalah untuk kesehatan, untuk kemaslahatan, baik itu dunia kita maupun akhirat kita, baik untuk kesehatan fisik, rohani, dan jasmani. Maka nalar, kecerdasan ini penting sekali dalam memahami tentang perintah puasa ini, tapi itu tidak cukup tanpa dikuatkan atau didasarkan dengan keimanan ini. Sehingga apapun yang Allah tetapkan, maka itu adalah kebaikan bagi kita semua. Ritual di dalamnya, baik itu nanti terkadang qiyamul lail atau tilawah yang dibaca, atau mungkin sedekah atau apapun ibadah yang dilakukan di dalam selama Ramadan ini, maka puasa yang kita lakukan itu pada endingnya adalah membawa kemaslahatan, kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah berbicara keimanan. Orang berbicara keimanan, apapun yang Allah perintahkan, tidak ada kalimat yang lain terkecuali ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Ya Allah, kami dengar perintahmu dan kami taat. Maka tunggu ending akhirnya. Ending akhirnya akan membawa solusi-solusi yang terbaik untuk kita semua. Kalau sudah bicara puasa ini
tentang keimanan, tentu apapun yang dibangun di dalamnya selama Ramadan itu, tentu yang pertama puasa. Tidak makan, tidak minum selama dari terbit matahari sampai terbenamnya. Kemudian dibangun lagi di dalamnya itu adalah apa selain puasa? Ada tilawah Al-Quran. Malam harinya kita dianjurkan untuk sholat tarawih atau qiyamul lail. Kemudian diikuti lagi dengan bersedekah dan sebagainya. Tentu dituntut kepada kaum muslimin atau kita semua ini tidak ada keterpaksaan, adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan selama Ramadan ini, dan itu tidak ada lain selama 12 bulan yang spesial terkecuali di Ramadan ini. Waktu yang begitu spesialnya, kemudian yang Allah inginkan kepada kita. Maka mudah-mudahan selama Ramadan ini dengan keimanan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat terhadap perintah kewajiban puasa ini, kita nikmati perjalanan ini, kemudian tidak ada sesuatu hal yang mengganjal di hati. Apapun yang terjadi selama Ramadan ini, itu adalah ketetapan dan yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dengan banyak beribadah, dosa kita terampuni, dan apapun yang kita lakukan, kualitas ibadah kita meningkat di tentunya berharap setelah Ramadan ini, dan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melewati karantina selama Ramadan ini. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita nikmati perjalanan ini dengan kecerdasan nalar dan upgrade kualitas keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RGI TV, sahabat inspirasi.